Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Denis Priyantina selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi dan juga teman-temanku yang berbahagia yang sedang ada di rumah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Putri Hari, NIM 17812144022. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya pribadi akan mempresentasikan tentang tugas proposal skripsi saya sebagai syarat kelulusan mata kuliah seminar akuntansi. Nah, untuk tugas ini saya mengambil judul yaitu Pengaruh Visualisasi Data Interaktif pada Loyalitas Pelanggan CRM e-commerce dari segi penjualan terhadap keberlanjutan usaha atau going concern perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama itu adalah pendahuluan, kemudian bab yang kedua itu adalah daftar pustaka dan juga perumusan hipotesis, dan terakhir adalah metode penelitian. Selanjutnya kita beralih ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di mana dalam pendahuluan ini yang pertama ada rumusan masalah, di mana dalam rumusan masalah ini adalah masalah yang saya angkat dalam penulisan proposal skripsi saya ini. Di mana kita ketahui zaman sekarang itu kan teknologi berkembang sangat pesat sekali gitu, bahkan tinggi sekali perkembangan teknologi ini di era sekarang. Dan teknologi itu juga sangat dibutuhkan oleh SDM atau manusia gitu untuk mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu kita sebagai SDM juga harus pintar-pintar gitu dalam mengambil suatu keputusan dalam menggunakan teknologi itu sendiri gitu. Karena jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi, justru kita sebagai pengguna ini mampu menggunakannya dengan bijak untuk mempermudah kita dalam pengambil keputusan. Nah, selanjutnya kita menuju ke bab 2, yaitu ada kajian pustaka dan juga perumusan hipotesis. Nah, dalam kajian pustaka ini kita menggunakan 5. Yang pertama itu adalah teori visualisasi data interaktif, di mana di sini tuh layaknya kita berkomunikasi. Jadi pembicara itu memberikan informasi yang valid, lebih relevan dalam bentuk data yang interaktif kepada lawan bicaranya sehingga lebih mudah untuk dimengerti oleh lawan pembicaranya. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan e-commerce, yaitu dimana di sini itu adalah media belanja online menggunakan internet seperti itu. Jadi di sini memudahkan dari segi pelanggannya itu sendiri dalam mengakses e-commerce-nya itu tadi ketika mereka belanja dan lain sebagainya. Itu akan memudahkan mereka, serta dari segi penjual sendiri itu juga akan memudahkan mereka sendiri untuk menjual produk-produk mereka secara online. Kemudian yang ketiga ini adalah Customer Relationship Management atau CRM, di mana di sini itu adalah pengumpulan informasi pelanggan secara elektronik yang dapat diakses dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan pelayanan kepada pelanggan itu sendiri. Jadi di sini yang dimaksudkan itu adalah pelanggan yang mereka itu lebih cenderung untuk belanja secara online seperti itu. Selanjutnya yang keempat itu ada loyalitas dari segi pelanggan, yaitu seberapa loyal atau setia atau percaya seorang pelanggan itu kepada pihak penjual seperti itu. Dan yang terakhir itu sendiri ada going concern, keberlanjutan usaha, di mana di sini kita melihat seberapa besar prospek dari perusahaan itu sendiri bisa bertahan di dunia bisnis yang akan datang. Nah, selanjutnya kita beralih ke hasil penelitian yang relevan. Jadi sebelumnya ini memang ada beberapa penelitian yang dia memang sejenis seperti itu ya. Jadi ada laporan dari EIQ, dia berjudul Uncovering the Value of Indonesian Top Online Platforms, di mana di sini dijabarkan secara terbuka seberapa besar sih pengaruh dari interaktif data visualisasi ini yang bisa mempengaruhi loyalitas dari pelanggan dan juga bisa membuat dari suatu usaha itu tetap going concern. Bagaimana mereka mengevaluasi dari segi interaktif data yang disajikan itu terhadap usahanya mereka. Kemudian yang kedua ada dari Weber G, itu tentang visualization, seeing in believing. Kemudian yang terakhir itu ada Yang dan juga Chen Honga, itu ada berjudul Visualization of the Large Category of Map of Internet Browsing Decision Support System. Nah, itu yang bisa saya jadikan rujukan dalam pembuatan proposal skripsi saya. Kemudian ada kerangka berpikir, yaitu visualisasi data interaktif ini
apakah dia nantinya akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan CRM e-commerce dan juga keberlanjutan usaha atau going concern perusahaan. Dan selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Yang pertama ini adalah data visualisasi interaktif berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan CRM e-commerce dari segi penjualan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua atau hipotesis 2, H2, yaitu data visualisasi berpengaruh terhadap keberlanjutan atau going concern perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian, di mana yang pertama ini adalah jenis dan juga desain penelitian. Jadi saya menggunakan penelitian secara kuantitatif karena ini nantinya dalam bentuk angka. Kemudian ada penelitian non-eksperimental, dan selanjutnya ada tempat dan juga waktu penelitian. Tempatnya itu adalah di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri, dan kapan waktunya, yaitu saat proposal ini disetujui oleh dosen pembimbing. Kemudian yang ketiga ada populasi dan juga sampel penelitian. Itu saya menggunakan pemilik dari akun pelanggan e-commerce, atau maksud saya pengguna aplikasi, yang mana mereka sebagai pembeli nantinya yang akan membeli beberapa barang dari perusahaan yang ada di e-commerce. Selanjutnya ada variabel penelitian, ada 3 variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu data visualisasi. Kemudian ada variabel terikatnya, ada loyalitas dan juga keberlanjutan usaha. Nah, selanjutnya ini adalah teknik dan juga instrumen pengumpulan data yang saya lakukan dengan online kuesioner, biasanya menggunakan Gform, Google Form, di mana di sini bisa memudahkan saya sendiri dalam menyebarkan kuesioner dan juga mengumpulkan data, dan serta menganalisis datanya itu akan jauh lebih mudah seperti itu. Selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas instrumen. Saya menggunakan uji validitas instrumen. Di sini mengapa saya menggunakan itu? Karena dia bertujuan untuk menguji ketepatan ukuran itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada uji reliabilitas, yaitu bisa dilakukan dengan menganalisis konsistensi antara butir-butir soal yang ada itu. Jadi dari soal-soal yang telah saya sebarkan itu, apakah dia konsisten satu sama lain atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu menggunakan uji prasyarat analisis, yaitu dengan uji normalitas, kemudian ada uji homogenitas, seperti itu. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu dengan independent sample t-test, kemudian ada regresi, dan juga terakhir ada hipotesis penelitian. Nah, sekian dulu dari presentasi proposal skripsi saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua yang memperhatikan. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan. Semoga kita juga selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita bisa dipertemukan sesegera mungkin. Terakhir, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.